إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم منها. إخواني في الدين وإخواني الطلبة حفظني وحفظكم الله. Kita sebagai umat Islam tentu sangat meyakini kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai pedoman yang akan membawa keselamatan hidup bagi umat manusia di dunia dan di akhirat kelak. Yang bagi siapa saja yang membacanya, memahaminya dan mengamalkannya di dalam kehidupan dunia mereka. Dan niscaya dia kelak akan meraih apa yang menjadi harapannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang benar, kepada jalan yang lebih lurus, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, dan bahwa bagi mereka pahala yang besar. Juga dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, mengisahkan tentang Adam dan istrinya Hawa. Qala ihbitu minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh untuk sebagian yang lain. Maka jika datang kepada kalian petunjuk daripadaku, maka ikutilah. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya ia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata tatkala menjelaskan ayat ini, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin bagi orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya bahwa dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat kelak. Namun merupakan fenomena yang kita saksikan di tengah-tengah umat Islam ini,
Tidak sedikit di antara mereka yang lalai dari memerhatikan Al-Quran, tidak membacanya, tidak menelaahnya, tidak mentadaburinya, dan menjadikan mushaf-mushaf Al-Quran hanya sebagai pajangan indah yang diletakkan di dalam rak-rak buku di rumah-rumah mereka, seolah-olah tak pernah tersentuh sedikit pun oleh tangan manusia. Apakah demikian cara kita hidup bersama Al-Quranul Karim? Apakah demikian caranya? Tentu ini merupakan cara yang salah dalam menyikapi wahyu yang mulia ini yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui Jibril, kemudian melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan bahkan justru yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah untuk membacanya. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah oleh kalian Al-Qur'an itu dengan tartil. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan sembunyi-sembunyi ataupun dengan terang-terangan, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Merupakan sebuah hadis yang masyhur di tengah-tengah kita, terkhusus di tengah-tengah para penuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya." Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk mentadaburi Al-Qur'an. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka yang justru terkunci? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana cara kita mengambil manfaat dari Al-Qur'an? Bagaimanakah cara agar keimanan kita semakin kokoh dan bertambah dengan kita membaca Al-Qur'an? Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ada tiga hal yang harus diwujudkan oleh seseorang yang membaca Al-Qur'an atau menyimaknya agar Al-Qur'an menjadi sesuatu yang bermanfaat ketika kita membacanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedangkan dia menyaksikannya. Dari ayat yang mulia ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa ketiga hal yang akan memberi pengaruh dan manfaat ketika kita membaca Al-Quran, yaitu yang pertama, bagi seseorang dirinya harus memiliki hati, dan yang dimaksud adalah hati yang hidup, hati yang aktif, bukan hati yang telah mati. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyunzira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin." Supaya dia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan atau azab Allah terhadap orang-orang kafir. Adapun jika hati itu mati, maka dia tidak mampu melihat kebenaran sebagai sebuah kebenaran. Dan kemudian bagaimana caranya ketika dia tidak bisa melihat kebenaran, bagaimana caranya dia mengikutinya? Kemudian yang kedua, hendaklah bagi kita untuk fokus memusatkan perhatian dengan pendengarannya kepada bacaan Al-Quran tersebut. Ini merupakan salah satu syarat seorang hamba dapat mengambil manfaat dari mendengarkan Al-Quran, yakni Al-Quranul Karim. Bukan sekedar mendengarnya, namun mendengar dengan penuh seksama dan perhatian.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Disebutkan dengan sighah istami'u, bukan isma'u. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah, perhatikanlah dengan baik-baik, dengan tenang, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hati yang konsentrasi, hadir, tidak lalai dan tidak terarah kepada ingatan atau hal-hal yang melalaikan lainnya. Adapun jika hatinya lalai, tidak akan memberi manfaat di saat dia mendengarkan atau membaca kitabullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, di antara manusia ada yang memiliki hati yang hidup, penuh konsentrasi, dan juga fitrah yang sempurna. Di saat dia berfikir dengan hatinya dan berjalan dengan fikirannya, maka hati dan akalnya menunjukkan dirinya kepadanya akan kebenaran Al-Quranul Karim, dan bahwa ia merupakan kebenaran. Hatinya mempersaksikan kebenaran apa yang diberitakan oleh Al-Quranul Karim, sehingga masuklah Al-Quran ke dalam hatinya dan menjadi cahaya di atas cahaya fitrah yang telah ada. Ini merupakan sifat orang-orang yang disebutkan tentang mereka dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika mir rabbika huwal haqq wa yahdi ila siratil azizil hamid." Dan orang-orang yang diberi ilmu, yakni ahli kitab, berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu itulah yang benar dan menunjuki manusia kepada jalan Rabb yang maha perkasa lagi maha terpuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunah, la syarqiyyatin wala gharbiyyah, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar, nurun ala nur, yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim." Mudah-mudahan yang singkat ini dapat memberikan kita petunjuk dan dapat memberikan kita renungan selaku orang-orang beriman, yang tentu merupakan salah satu keimanan kita adalah keimanan terhadap kitabullah, yakni Al-Quran, dan mudah-mudahan kita bisa memperlakukannya dan merealisasikan keimanan kita dengan atau sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, serta tidak menelantarkan Al-Quran begitu saja, entah itu dengan hanya meletakkannya, menyanyiakannya dan tidak menyentuhnya, atau justru melakukan hal-hal yang tidak pantas kita lakukan terhadap Al-Quranul Karim. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga bagi antum semuanya yang mendengarkan pada kesempatan kali ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.